Halo teman Palma, bersama saya Bella Safira di BSIP Tanaman Palma TV dalam program Kenal Lebih Dekat. Di studio sudah hadir seorang tamu spesial, tamu terganteng sepanjang edisi, karena kan edisi-edisi sebelumnya kita menghadirkan ibu-ibu. Kali ini kita menghadirkan seorang bapak. Oke, langsung saja saya kenalkan Bapak Juito Marhento Revindo Lumintang. Apa kabarnya nih Pak? Ya, puji Tuhan. Sampai hari ini sehat, kuat, dan seterusnya. Waduh, mantap sekali Bapak. Sepertinya Bapak hari ini semangat sekali ya. Ya, tentu. Kita harus semangat, kerja dengan baik. Nah Pak, nama Bapak ini ternyata panjang juga ya Pak. Enaknya nih dipanggil dengan nama siapa nih Pak saya? Mungkin ada sapaan tersendiri di kantor ini? Kalau saya itu enaknya saya dipanggil nama Rev. Rev itu ada panjangnya Revindo, tapi panggil pendek-pendek itu Pak Rev. Oh Pak Rev, berarti saya panggil Pak Rev saja ya Pak, ya. Biar lebih nyaman dan lebih akrab lagi ngobrolnya. Nah Bapak sudah berapa lama nih kira-kira bekerja dan berkarya di BSIP Tanaman Palma ini? Saya masuk di dulunya namanya Balitka, Balai Penelitian Tanaman Kelapa, di tahun 1985. Masuknya di bulan kira-kira Maret April saya masuk. Tapi masuknya waktu itu saya dites loh, walaupun hanya status honorer, kami dites waktu itu. Ketika waktu itu ya saya bisa lulus, masuk kita dari sekian banyak orang yang saya ingat waktu itu ada 24 orang diterima di kantor ini. Iya, dengan apa namanya dipanggil satu-satu, terus akhirnya puji Tuhan saya terpanggil, walaupun waktu itu masih status honorer. Berarti cukup lama sekali ya Pak, dari tahun 1985. Itu saya belum lahir Pak dari tahun karena saya lahirnya 1999. Jadi cukup lama sekali ya Pak berarti. Ya, saya hitung kalau dari tahun 1985 itu berarti saya bekerja di sini sampai hari ini kurang lebih 38 tahun. Oh, sudah 38 tahun ya Pak? Ya, dengan kantor waktu itu, kalau dulunya saya tidak hafal lagi tahun berapa sampai namanya Balitka instansinya, kemudian Balit Palma, nah sekarang BSIP, nah gitu. Oke, lalu saat ini Bapak ditempatkan di bagian apa nih Pak? Atau mungkin ada histori dari awal masuk kerja di BSIP Tanaman Palma, pernah ditempatkan di bagian mana saja nih Pak? Iya, memang saya ditempatkan di sini, kalau menurut saya waktu itu, bertolak belakang sebenarnya. Saya kan hanya tamatan sekolah pertanian menengah atas, yang ada sekarang di Kalasei sana. Jadi harusnya disiapkan untuk jadi penyuluh. Yang anehnya saya itu ditempatkan di laboratorium. Namun sebelumnya saya sempat kerja harian di KP Paniki. Ya, KP Paniki atau Kebun Percobaan Paniki, kurang lebih sebulan. Dan sebulan kemudian saya ditempatkan di laboratorium pasca panen. Nah, saya sudah lupa juga ada berapa tahun saya di pasca panen laboratorium, baru saya dipindahkan di laboratorium ekofisiologi. Di laboratorium ekofisiologi ada sekian lama, dan di tahun 2018 saya ditugaskan bekerja di Kebun Percobaan Kimah Atas kurang lebih 5 tahun, dan berakhir pada tahun 2022, dan di 2023 Januari saya ditarik, sudah mau masuk masa purna tugas, ditarik ke laboratorium ekofisiologi. Namun selama saya di Kebun Percobaan KP Kimah Atas, saya tetap ada bertanggung jawab di laboratorium ekofisiologi. Jadi waktu itu saya 2 SK. Merangkap SK, berarti iya, ya, Pak, merangkap. ya? Oh, gitu. Wah, Nah, sampai sekarang.
Dan sekarang di hari terakhir ini saya masuk di kantor BSIP karena ini ada tanggal istimewa yang diberikan oleh pemerintah, libur. Iya, jadi betul. per 1 Juli saya tidak masuk lagi di kantor. Oh, berarti Akhirnya hari sudah ini pensiun. Oh, hari ini terakhir Jadi puji, masuk ya, kantor puji Tuhan, Pak, puji berarti? Tuhan karena selama 38 tahun saya berkarir di BSIP ini sehat, kuat, dan yang terutama semangat kerja. Ih, mantap sekali Ya. memang semangat Bapak Ref Betul ini. sekali. Berarti Bella harus patut untuk menirunya ya Pak. Kalau menurut Pak Ref kan kalian masih adik-adik, semangat kerja, etos kerja harus ditingkatkan, disiplin kerja sesuai tugas pokok kerja yang diberikan harus bertanggung jawab. Karena selama ini seperti saya katakan bahwa ada 38 tahun saya bekerja di BSIP ini yang sekarang dibilang BSIP, saya hitung-hitung dari 100% mungkin cuma kurang dari 5% saya terlambat atau istilah absennya jelek. Dan seingat juga saya itu, saya tidak bekerja di kantor, tidak pernah berpikir begini, konsep tahun ini harus saya minta cuti, ini harus begini. Tidak. Jadi saya kerja ketika ada hal perlu, penting, mungkin saya manfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah, dalam hal ini cuti. Nah, saya hitung-hitung mungkin hanya 1-2 kali dari 38 tahun saya bekerja sini saya minta cuti. Satu kali yang saya ingat karena memang saya butuh ada 3 bulan satu kali ambil cuti panjang ya. Jadi itu yang memotivasi saya dalam bekerja. Saya tidak berpikir begini jam sekian sampai jam sekian. Saya itu kalau bekerja, apalagi laboratorium ketika orang bekerja dengan analisa tertentu yang membutuhkan waktu panjang. Jadi di otak kita jangan berpikir bahwa sudah mau pulang. Kita kerja, karena itu kalau kita tidak selesaikan, besoknya diulang lagi. Itu resikonya laboratorium. Dan sabar bekerja. Tapi menurut saya enak loh. Kapan-kapan berusaha di laboratorium. Ada hal-hal aneh yang kita, jadi begini, warna begini, perhitungan sekian misalnya, analisa makro-mikro. Artinya analisa kalau makro ya ada di situ nitrogen, fosfat, kadar air, dan semua itu saya dapatkan atau saya mengerti itu ketika saya turun di laboratorium. Dan saya yang saya tahu waktu itu saya ingin yang aneh-aneh. Sebenarnya kan seperti saya katakan tadi, saya di sekolah pertanian menengah atas itu sebenarnya menjadi penyuluh. Nah, di sini menjadi analis. Keren ya Pak ya. Mantap. Dengan program-program dari kantor mengirim saya dalam pelatihan-pelatihan di laboratorium yang ada di Jawa dan di Kalimantan pernah, di Palu pernah. Jadi itu yang menambah pengetahuan saya untuk mengetahui atau menekuni analisa-analisa laboratorium. Nah, Bapak kan sudah 38 tahun kerja di BSIP Tanaman Palma ini. Nah, kira-kira mungkin ada suka duka yang telah dialami di BSIP Tanaman Palma ini selama bekerja. Apa nih Pak kira-kira? Tentu kalau suka banyak. Seperti saya katakan tadi, pekerjaan yang kita lakukan, yang pertama kita suka dulu. Kalau pekerjaan itu kita lakukan terus kita ada berpikir yang tidak, apalagi di laboratorium atau pekerjaan apapun. Kalau hati kita tidak enak untuk melakukan pekerjaan itu, apalagi saya katakan apalagi tentang analisa. Analisa itu mengeluarkan data. Nah, kalau hati kita kurang pas, saya jamin itu paling jelek kerjanya karena ketepatan, ketelitian kita tidak dapat. Karena item-itemnya kerja, kalau hati kita tidak di situ mengganggu. Nah, itu enaknya seperti saya katakan tadi.
Jadi kita berinovasi sendiri, nah itulah sukanya. Jadi berkreasi, enak, kerja. Jangan kita berpikir karena itu tidak ada ya duduk pangku tangan atau diam-diam cerita kiri kanan atau kita keluar dan sebagainya. Nah itu yang saya terapkan, kesukaan saya di waktu bekerja. Dan ada yang boleh saya katakan bahwa keberhasilan kita bekerja. Selalu sampaikan kepada ya termasuk kalian teman-teman kerja, keberhasilan kita kerja itu yang menentukan itu berhasil pertama kejujuran. Kadang, nah itu sebagai tantangan ya. Kadang tantangan itu menggiurkan. Artinya kita punya prinsip dalam satu bekerja. Kadang ada hal-hal yang boleh dibilang membawa pikiran kita pada hal-hal yang jelek. Tadi kan saya bilang yang suka. Jadi dalam etos kerja yang suka, yang jelek. Kadang-kadang dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita ada tanggung jawab yang harus kita bikin. Antara lain pembelanjaan dan sebagainya. Nah, memang kalau di kantor, apalagi di kantor pemerintah itu ada kadang-kadang kebijaksanaan dan kalau sekarang itu yang boleh dibilang diperbaiki oleh pemerintah atau negara kita yang hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau masa kita, jadi ya minta maaf saya sebenarnya kurang nggak suka lah diajak untuk melakukan hal-hal yang mau dibilang bahwa wow kita mendapatkan sesuatu lebihnya. Jadi saya berusaha bekerja, apa yang saya kerja, apa yang menjadi insentif saya itu benar-benar itu insentif. Seperti saya katakan pernah dan saya tidak mengucap siapa, pernah saya diajak tolong dibikin begini, ini kita bagi dengan senang hati saya tolak. Dan mungkin itu ada teman-teman kadang-kadang bilang kalau Pak Ref susah diajak seperti itu. Tetapi saya bersyukur sampai saat ini hal-hal itu yang sudah diatur oleh pemerintah yang kita mengarah pada hal yang lebih bagus untuk orang datang pada hidup adil makmur gitu. Kalau pengalaman saya, kalau kita bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan apa yang ditugaskan kita tidak pernah tinggalkan atau kita tunda-tunda, nah, kalau kita lakukan baik, tentu suka, semangat, senang, dan sebagainya. Besoknya semangat lagi kerja. Saya kira demikian ya. Keren sekali memang Pak Ref ini. Banyak hal yang perlu diambil dan dicontoh dari. Ya benar, harus. Nah Pak, tadi Pak Ref kan bilang kalau misalnya hari ini adalah hari terakhir bekerja di BSIP Tanaman Palma. Nah kira-kira mungkin ada rencana apa nih Pak setelah pensiun, setelah purna tugas di BSIP Tanaman Palma? Mungkin ada rencana yang mau dilakukan, kegiatan apa begitu? Ya betul sekali. Kan kita dengar-dengar kalau orang masuk purna tugas atau pensiun, kadang dia berpikir mau apa. Nah, memang mungkin sebagai pesan saya juga kepada teman-teman yang masih aktif. Jadi ketika kita bekerja, kita juga merencanakan ketika kita masuk di masa pensiun, apa yang kita lakukan. Nah, hal itu saya sudah rencanakan sejak saya umur 41 atau 42 tahun. Saya sudah berpikir ke arah situ. Nah, jadi di tahun itu saya bersiap apa-apa yang saya lakukan. Jadi baik itu dalam bertani, menanam, dan sebagainya. Makanya kemarin saya bilang saya bahagia sekali ketika saya masuk purna tugas atau pensiun. Senang, semangat. Karena apa? Selama saya masuki purna tugas ini, pekerjaan-pekerjaan yang menanti saya cukup banyak.
Nah, sekian tahun yang saya melakukan pekerjaan-pekerjaan, membuka lahan dan sebagainya yang memang saya sangat senang, memang didapat dengan boleh dibilang jari tangan sendiri. Jadi artinya usaha-usaha itu saya lakukan dengan jujur dan hasilnya saya sudah dapatkan, dan itu yang saya membuat bahagia. Ada kurang lebih 10 tahun ini saya ada orang kerja 6 orang, hampir pekerjaan rutinitas, tidak berhenti, jadi saya gaji. Nah, jadi kalau dulu saya hanya main telepon, selesai ini. Nah, kalau sekarang saya udah masuk pensiun, tentu saya sudah terjun langsung. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah menumpuk menanti saya ketika saya sudah masa pensiun. Sebagai contoh, sekarang saya mempersiapkan lahan di kampung saya. Jadi artinya tanam menanam. Nah, di sisi lain, saya juga sebenarnya sekarang saya menangani pengolahan kayu, yang tujuan saya untuk perabot. Jadi orang-orang saya, baik tukang perabot, tukang kebun ada. Nah, sekarang semuanya saya akan kontrol langsung. Saya bersyukur bahwa semua itu apa yang saya rencanakan atau saya lakukan sejak saya berusia 41 tahun untuk mempersiapkan diri untuk masuk pada masa pensiun nanti, memang saya sudah lakukan itu step by step ya, kembali dikata begitu. Dan puji Tuhan, boleh dibilang bahwa semua itu terjadi, saya syukuri karena Tuhan berkenan apa yang saya lakukan dan menurut saya tercapai. Wah, ternyata banyak kegiatan habis gini yang telah menunggu, yang sudah menunggu Pak Ref setelah purna tugas ini ya Pak. Baik, itu tadi perbincangan kita bersama Pak Ref, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang menontonnya. Oke teman Palma, sampai ketemu di program selanjutnya, program Kenal Lebih Dekat selanjutnya. Saya Bella Safira, pamit.